Perkenalkan, nama saya Evelyn Vincelan Susanto. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pekalongan, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Saat ini saya sedang menjalankan program kuliah kerja nyata yang merupakan program pengabdian masyarakat dari Universitas Pekalongan. Program ini dilaksanakan di Perumahan Patriot Mas, RT 7, RW 1, Kelurahan Padukuhan Kraton, Pekalongan Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sosialisasi mengenai ekonomi dan ketahanan pangan. Untuk itu, mari kita lihat pengertian dari ketahanan pangan. Pengertian ketahanan pangan dibedakan atas 3 faktor, yaitu yang pertama sasaran ketahanan pangan, syarat pangan, dan indikator ketahanan pangan. Mari kita lihat pengertiannya menurut UU Pangan dan FAO pada tahun 1996. Yang pertama, sasaran ketahanan pangan menurut UU Pangan adalah pada tingkat setiap individu, sedangkan pada FAO adalah pada tingkat rumah tangga. Kemudian syarat pangan menurut UU Pangan adalah cukup, aman, bermutu, dan bergizi. Sedangkan menurut FAO adalah cukup, aman, bermutu, bergizi, dan sesuai dengan preferensi konsumen. Sedangkan indikator ketahanan pangan menurut UU Pangan adalah kecukupan pada tingkat rumah tangga, dan menurut FAO adalah kecukupan di tingkat individu, tingkat kualitas kehidupan individu, dan tingkat produktivitas individu. Kemudian, mari kita lihat pengertian dari budidaya tanaman pangan dan budidaya tanaman sayuran. Budidaya tanaman pangan adalah proses budidaya berbagai tanaman yang menjadi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi nutrisi seperti karbohidrat, mineral, protein, vitamin, dan lain sebagainya. Sedangkan budidaya tanaman sayuran adalah serangkaian kegiatan budidaya tanaman yang digunakan untuk sayuran dan lalapan. Nah, setelah mengetahui apa pengertian dari hal-hal tersebut, kita melihat dari tujuan. Tujuannya adalah dengan pengadaan budidaya tanaman pangan dan sayuran dapat membantu masyarakat pada tingkat rumah tangga untuk dapat memenuhi ketahanan pangan mereka masing-masing di tengah pandemi COVID-19 ini. Kemudian, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara budidaya tanaman pangan dan sayuran dengan sistem hidroponik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat tanaman hidroponik sederhana dengan bahan dan alat yang ada di rumah. Bahan yang pertama yang perlu kita siapkan adalah botol air mineral ukuran 1,5 liter. Kemudian kita juga butuh kain flanel ya, tapi sebenarnya kain flanelnya nggak usah panjang-panjang, karena kita hanya perlu ukurannya segini ya. Kira-kira ini 15 cm sampai 20 cm untuk sumbunya. Kemudian kita juga perlu alat-alat seperti gunting dan cutter ya untuk memotong. Kemudian yang kita perlukan lagi adalah bibit yang telah disemai. Bibit yang telah disemai ya. Bibit ini adalah bibit caesim. Nah, dan media yang kita gunakan di sini adalah rock wool ya. Rock wool. Media yang kita gunakan adalah rock wool. Jadi cara pembuatan media dengan rock wool ini ada pada gambar berikut ini. Kemudian kita membuat tempatnya untuk hidroponiknya ya. Kita singkirkan dulu. Cara pertama adalah botol aqua 1,5 liter ini dipotong menjadi 2 dulu. Nah, tapi kalau misalnya terlalu besar, bisa dipotong menjadi 3. Ini saya kasih example ya, saya kasih contoh yang sudah dipotong menjadi 3 bagian, karena kalau menjadi 2 masih terlalu panjang ya, jadi kita potong lagi menjadi 3. Nah, setelah itu kita masukkan kain flanel yang tadi sudah dipotong ke dalam lubang, jadi kanan kirinya itu dilubangin buat tempat masuk kain flanelnya untuk sumbunya. Kita masukkan kain flanelnya seperti ini ya. Kita masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita paskan ya. Sudah masuk. Nah, akan lebih baik jika botol yang kita gunakan nanti dicat.
Tujuan dari pengecatan botol ini adalah agar lumut tidak tumbuh di sekitar bawah ya. Kemudian agar tanaman atau bibit tanaman yang ada di sini itu tidak terkena sinar matahari langsung. Karena kan ini posisinya dia masih bibit yang masih kecil ya. Sehingga sebenarnya tidak boleh terlalu terkena banyak sinar matahari. Jadi lebih baik dicat dengan warna yang gelap. Contohnya seperti ini ya. Nah, agar lebih jelas saya gunakan yang bening saja, yang belum dicat. Kemudian kita masukkan air. Oh ya, sebelumnya kita lepas dulu ya tutup botolnya ya, agar airnya bisa masuk. Nah, kita masukkan airnya kurang lebih 3/4 ya, tapi hampir penuh juga tidak apa-apa. Yang penting kain flanelnya nanti basah terkena airnya, karena kain flanelnya sebagai sumbu ya. Nah, kira-kira segini. Kemudian kita masukkan kain flanelnya yang tadi ini, kita celupkan sampai basah ya. Nah, sampai basah seperti ini ya, kurang lebih sampai basah, sampai airnya tuh sedikit naik ke atas ke permukaan gitu. Nah, setelah itu kita ambil bibit tanaman yang ada di rock wool ini, kita ambil. Saya gunakan yang sebelah sini ya. Kita potong saja seperti biasa, kita tarik saja, tapi pelan-pelan agar tanaman yang lain tidak rusak ya. Nah, seperti ini bentuk bibitnya. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Nah, kita lepaskan ya. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian untuk air, jika kira-kira airnya sudah berkurang, bisa ditambah lagi. Kita bisa menggunakan air biasa pada awal, namun nanti ketika tanamannya semakin besar, kita akan campur airnya dengan air nutrisi, yaitu AB Mix. Nanti saya akan lampirkan bagaimana foto dari obat AB Mix untuk tanaman hidroponik. Nah, ini sudah jadi ya. Demikian tutorial dari pembuatan tanaman hidroponik sederhana. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Demikian yang dapat saya sampaikan dari sosialisasi tentang ekonomi dan ketahanan pangan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan diri sendiri dan orang di sekitar kita, tetap jaga kebersihan lingkungan kita, dan semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Terima kasih.